pinjam kasih. Baik, ingin menanggapi permainan catur itu, jelas sekali permainan catur itu bisa masuk ke dalam ajaran pemikiran filsafat, di mana catur juga belajar tentang menyusun strategi, Ya. di mana kata Bapak tadi kita menyusun langkah demi langkah dengan pelan-pelan. Gimana kita mengambil langkah ke depannya agar ke depannya kita lebih bijaksana. Ya. Itu kan sudah masuk dalam ranah filsafat sendiri. Kemudian tadi saya masih agak bingung dengan pertanyaan dari Pak Eka, di mana saya pernah membaca suatu paradoks bahwa hidup ini menunggu kematian, Ya. di mana itu berbanding terbalik dengan yang Bapak tadi katakan, temuilah kebahagiaan di dunia ini. Ya. Ya, terima kasih. Ya, satu, hidup ini memang menunggu kematian yang tidak pasti. Disebut menunggu karena apa? Karena dia ada di masa depan dan dia belum hadir. Sesuatu yang ada di ruang dan waktu yang belum hadir, kita sebut menunggu. Tetapi menunggu dalam diam, itu membosankan, betul nggak? Menunggu dalam sebuah aktivitas, ya entah Facebook, entah baca, entah gini, akan membuat kita tidak sadar waktu sudah dekat. Nah, itu sebabnya banyak orang kemudian banyak beraktivitas, ngejar ini, ngejar itu, hanya untuk melupakan bahwa dia sedang menunggu kematian atau ditunggu oleh kematian itu. Ya, kebayang maksudnya? Nah, jadi artinya hidup ini memang paradoksnya di situ. Sama dengan paradok apa? Kalau suka main catur, kalau kita pegang bidak hitam, raja hitam kita ada di mana? Kota apa? Putih. Raja putih ada di kota hitam. Artinya apa? Kalau ingin menguasai, memenangi ini, belajar ada di pihak lawan. Ada di pihak lawan. Supaya kita mengerti. Gitu. Berpikir ala lawan kita. Gitu. Itu catur itu luar biasa. Ininya gitu. Catur itu luar biasa. Dan catur itu, apa istilahnya itu? Dia tidak punya langkah yang banyak. Langkahnya satu-satu aja. Tapi bisa kemanapun. Artinya apa? Dia tidak membutuhkan jangkauan panjang, tapi lupa memperhatikan sekitarnya. Raja itu perhatiannya kemana-mana. Walaupun hanya satu langkah, tetapi dia berpikir nanti dan sekarang, di depan dan tapi tetap sekarang, tidak jauh-jauh. Tidak terlalu jauh menghayalnya. Begitu. Kebayang ya? Itu raja. Kalau menteri ya udah, kemana-mana dan jauh. Kemana-mana dan jauh. Itu menteri memang tugasnya itu. Nah, karena dia tugasnya untuk menyerang raja lawan. Gitu. Tapi raja harus tetap berada dalam perlindungan dirinya sendiri. Makanya ruh kita itu tidak pernah kemana-mana dalam arti tidak kemana-mana. Si menteri ini, si pikiran ini yang kemana-mana, betul nggak? Oh, jauh ke masa depan, jauh ke masa lalu. Gitu. Si raja di dalam diri kita itu diam aja ngamatin. Gitu. Mau kemana dia nih? Ya, seperti itu. Gitu. Dapat dari sini ya? Nah, ada banyak kalau dikupas dalam segi catur itu. Gitu. Banyak sekali pengetahuan yang bisa kita renungkan. Dan menariknya, pion itu nggak bisa bergerak ke samping. Dia hanya ke depan. Boleh nyamping kalau dia harus menyerang, membunuh gitu, boleh nyamping gitu. Nah, kalau enggak, dia tetap harus lurus gitu. Lurus dan tekun, satu langkah gitu. Tapi di awal-awal dia boleh melakukan lompatan 2 kali gitu. Nah, itu contohnya, artinya apa? Kita bolehlah saking antusiasmenya lompatin 2 kali, berpikir positivisme lebih gitu. Tapi setelah itu tetap agar satu-satu gitu. Ya. Kita. Yeah. Artinya tujuan hidup ini sesuai dengan ajaran agama Hindu kan berarti
moksaktam jagatita nih Bang ya. Ya, Masalah penderitaan atau kebahagiaan itu kan memang akan datang silih berganti dia. Bagaimana kita bahagia saat penderitaan pun persis. kita merasa bahagia, artinya itu penderitaan ada yang harus kita lewati dan pasti badai pasti akan berlalu kayak kemarin misalnya. Ya. Begitu deras badai sekarang hari ini ternyata harinya hari baik, hari Bang ya. Ya. Jadi ada goal hidup kita sebagai manusia untuk agama Hindu adalah moksatam jagadita. Iya. Itu yang paling Iya. goal ya. Tidak pernah merasa menderita, begitu sakit udah langsung ngumpat-ngumpat atau marah-marah gitu misalkan, tetap harus disuhuri Ya. sehingga kita merasa tenang, bahagia, Bang ya. Coba Ya. kupas kata jagat hita. Coba kupas di situ. Anda ketemu jawaban di situ. Bagaimana caranya berbahagia di kehidupan ini? Coba kupas di kata jagat hita. Jagat artinya dunia, hita artinya bahagia. Bahagia di dunia. Apa yang bisa membuat kita bahagia di dunia ini? Nah gini, saya bahagia makan nasi goreng. Apa yang menyebabkan Tiang bahagia makan nasi goreng? Karena Tiang menolak nasi goreng, apa karena Tiang menerima? Menerima. Dan menikmatinya. Kalau menerima tapi tidak menikmatinya, nggak bisa. Kalau Tiang menerima lalu nggak menikmatinya, juga nggak bahagia. Jadi setelah menerima ngapain? Menikmatinya. Baru kita bahagia. Menerima, menikmatinya, dan menerima kenikmatannya, baru bahagia. Nah, sekarang bahagia jagat. Bagaimana caranya bahagia di jagat? Menerima jagat ini apa adanya. Nah, kalau misalnya ada nasi goreng, Tiang mencoba menerima dan menikmatinya, tapi ternyata ada bagian yang Tiang tidak sukai atau cabenya. Bahagia enggak Tiang? Menikmati enggak? Tiang kemudian diberikan nasi goreng karena vegetarian, diberikan nasi goreng yang banyak sekali dagingnya. Bahagia enggak Tiang? Enggak bahagia, capek nyisih-nyisihkan itu lagi, enggak bisa menikmatinya. Karena ada bagian yang tidak diterima. Bagaimana caranya mencapai jagat kita, bahagia di dunia, kalau ada bagian-bagian dari dunia ini yang tidak kita terima? Tidak bisa kan? Makanya rumusnya apa? Gumiling apa? Lebingkah badan biu, belahan pane, belahan pasu. Gumilinggah hajak liu, mula ada kini, ada gitu. Disuruh kita belajar menerima dan menikmati. Baru kita akan mencapai jagat kita. Yeah. Dapat ya? Dapat. Nah, itu kuncinya di sana. Mungkin dulu Pak, tadi bilang makan nasi goreng. Anggaplah nasi goreng itu enak. Yeah. Berarti kan kita terima nikmat. Sekarang kebalikan, nasi goreng itu misalnya asin atau pedas atau ada daging, sementara kita vegetarian seperti Pak Guru bilang tadi. Berarti kan tidak bahagia seolah, padahal ada nasi goreng. Kalau kita tidak makan, berarti kan tidak bahagia jadinya, perut lapar maksudnya gitu. Yeah. Bagaimana nih dari ini Pak Guru ya, Suksma? Ya, jadi nasi gorengnya Tiang terima dan Tiang bahagia dengan nasi gorengnya. Tapi ketika ada bagian yang membuat Tiang tidak bahagia di dalam nasi goreng itu, kan tidak bahagia lagi Tiang, tidak bisa menikmatinya. Ya, kita disuruh bahagia di dunia, tapi ketika kita tidak bahagia pada bagian-bagian tertentu di dunia ini, bisa bahagia nggak kita? Kebayang maksudnya? Iya. Memang kita senang dengan nasi gorengnya, tapi begitu ada bagian yang tidak kita sukai, pasti kita menderita, betul nggak? Contoh lagi nih, nasi gorengnya vegetarian. Kita sudah pernah mencicipi nasi goreng itu, dan kita sangat senang. Ketika diberikan nasi goreng yang sama, persis sama, kira-kira kita akan bahagia apa enggak? Kalau nasi gorengnya sama, pernah kita cicipi dan kita merasakan bahagia dan senang menikmatinya, diberikan lagi besoknya nasi goreng yang sama, kira-kira peluangnya kita bahagia apa enggak? Bahagia. Tapi begitu cara pemberiannya, ini makan enggak bahagia. Bukan karena nasi gorengnya yang tidak membahagiakan, caranya tidak membahagiakan, betul enggak? Kita menolak pemberian, cara pemberiannya. Pemberiannya kita terima, caranya tidak kita terima, menderita kita. Tapi kalau kita nggak peduli dengan itu, apapun cara pemberiannya, digini gitu misalnya, dan kita nggak peduli, tetap kita nikmati, dapat nggak kebahagiaan yang sama?
Dapat, karena kita nggak peduli cara pemberiannya. Contoh, kapan itu terjadi? Ketika orang lagi rebutan makanan nasi goreng. Ini cepat-cepat semua, kita nggak peduli. Kita tidak menyebutnya sopan tidak sopan. Tapi kita memaklumi cara pemberian itu karena lagi rebutan. Nah, kan nasi gorengnya tetap nikmat. Tapi kalau kita di restoran, duduknya tenang, diberikan sama pelayan dengan cerut, marah nggak kita? Kita menderita oleh cara pemberiannya, walaupun nasi gorengnya sama. Nah, artinya kembali ke cerita tadi. Begitu ada bagian dari yang harus kita terima itu kita tolak, maka kita tidak mencapai hita. Ya enggak? Makanya jagat hita dicapai dengan tri hita karana. Apa arti tri hita karana? Kita harmonis dengan semua. Keharmonisan terjadi ketika kita menerima, betul nggak? Menerima perbedaan agama, menerima perbedaan suku, menerima perbedaan isi hati, menerima perbedaan pendapat. Kan harmonis kita. Begitu ada bagian yang kita ditolak, nah, suami istri pun bisa bertengkar. Ketika ada bagian dari istrinya yang tidak diterima, atau bagian dari suaminya yang tidak bisa terima. Betul nggak? Kamu cantik sih, kamu pinter sih, kamu jago masak, kamu ini. Yang aku tidak suka, yang bikin aku menderita, kamu habisin semua uang tabunganku, gitu misalnya. Nah, maka kita menderita oleh ini. Lupa bahagia dengan apa yang lainnya. Gitu. Nah, ini kuncinya di situ. Tapi ampura Pak Guru, boleh nggak begini Pak Guru? Artinya berkaitan seperti contoh tadi kita kasih nasi goreng dong Pak. Ya. Nasi goreng kita vegetarian, tapi ada ayam gitu misalnya. Tapi kita tidak berpikir bahwa karena kita vegetarian terus kita merasa kok ada dagingnya terus membuat kita menderita atau marah atau apa gitu. Kalau kita memang nggak suka makan ayamnya gitu misalnya, ya kita sisihkan ya ayamnya, kita makan nasi gorengnya. Kenapa kita makan nasi goreng? Karena memang itu kita butuhkan untuk perut kita biar kenyang, biar kita bisa bekerja, itu caranya. Kan? Artinya menerima aja dengan ikhlas, entah apapun jenisnya, mungkin agak asin misalnya, ya, kalau atau mungkin pedas. Kuncinya kembali tadi Pak, ya. Ketika menerima bahagia nggak dia? Ya itu berarti kita ikhlasnya menerima, Bang ya. Intinya kan menerima gitu ya. Artinya entah dalam keadaan bagaimanapun masakannya itu, betul. Karena kita butuhkan, atau dengan cara apapun dia berikan, mungkin dengan agak kasar atau gimana, mungkin gimana dia, yang penting kebutuhan badan kita tuh terpenuhi gitu, misalnya di sana ada kebahagiaan tuh Bang ya. Ya. Karena yang penting itu penerimaannya. Tapi begitu kita misalnya kayak tadi nih dalam kondisi normal disuruh memilih, kita vegetarian disuruh memilih nasi goreng sama enaknya tapi tidak mengandung daging, yang satu mengandung daging, pilih yang mana? Pasti kita pilih ini biar nggak merepotkan. Tapi kalau misalnya kita lagi terjebak di tengah hutan, tiba-tiba dijatuhin nasi goreng yang ada dagingnya, marah-marah enggak kita? Enggak, pasti kita mengabaikan itu dan kita menyisihkan. Bila perlu, dengan itu kita bagikan ke teman yang lain, memberi bahagia pada orang lain dan kita bahagia. Nah, jadi kembali kepada cara kita membuat diri kita bisa menerima. Nah, kuncinya di situ. Makanya jagat hita itu dimulai dengan cara belajar menerima. Cara belajar menerima. Untuk mencapai moksa, kita belajar apa? Melepas. Nah, ini kedualitas. Untuk bahagia di dunia, kita belajar menerima. Untuk bahagia di alam sana, kita belajar melepas. Dan dapat paradoksnya ini baru nih. Ya. Dari Krishna sedikit. Kalau tadi kan bahasnya penerimaan. Ya. Penerimaan itu kan sampai sekarang masih jadi goals dari semua permasalahan tadi. Ya. Apa perbedaan penerimaan dengan pasrah? Pasrah? Iya. Pasrah itu artinya kita sudah melakukan yang terbaik dan menerima keterbatasan kita lalu berserah kepada kuasa yang lebih. Nah itu. Misalnya nih, kita ke dokter. Orang pasrah itu apa? Menerima dirinya sakit, lalu dia pergi ke dokter, lalu berserah kepada apapun yang dilakukan dokter agar dia sembuh. Nah, ini pasrah disebut. Pasrah itu bukan diam dan menyerah. Kalau diam dan menyerah namanya putus asa. Kalau orang itu do the best,
melakukan yang terbaik, and let nature do the rest, lalu menyerahkan kuasa semesta yang lebih besar untuk menyelesaikan sisanya, itu namanya pasrah. Nah, pasrah itu artinya apa? Berusaha dan berserah. Tidak berusaha dan menyerah namanya putus asa. Berusaha dan berserah namanya pasrah. Kebayang? Sekarang ikan. Jadi tadi ya, ditunggu-tunggu ikan. Baik, kembali tadi bahwa untuk bahagia di dunia ini harus belajar untuk menerima. Nah, di mana Eka juga melihat pada ajaran Stoicism, Ya. Ajaran filsafat Stoa dari filsuf Zeno, Ya. di mana ia mengatakan bahwa bahagia itu what we can control. What we can yang control, apa yang bisa kita kontrol. kendalikan. Ya. Nah, itu juga menjadi ajaran yang sangat menarik dan berarti banget buat hidup ini, dimana kita bahagia dengan apa yang kita bisa lakukan, bukan terus push apa yang nggak bisa kita capai, tapi push apa yang menjadi keahlian dalam diri ini. Itu juga menjadi ajaran gimana kita bahagia di dunia ini. Kemudian ada juga dari filsafat Cina, itu teori pembalikan, di mana segala hal, segala sesuatu yang kita lakukan pastinya akan mendapatkan akan ada titik ekstrim atas yang menunggu. Ya, mungkin itu yang dapat. Iya, banyak kita belajar ajaran-ajaran luar ya, Stoicism dan berbagai pelajaran di luar. Padahal kita ini kan punya banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bagus sekali, yang mirip-mirip sebenarnya dengan itu. Jadi di sana diajarkan bahwa apa? Kita akan mengalami kebahagiaan kalau kita Bisa mengendalikan. Bisa mengontrol ya. Makanya sampai ada kata-kata begini. Control yourself before someone else control you. Control your emotion before emotion control you. Jadi kontrol emosimu sebelum emosi yang mengontrolmu gitu. Nah, makanya orang Bali sering dikatakan duka itu artinya apa? Kalau orang Bali, versi orang Bali, duka artinya apa? Duka itu artinya apa? Nah, duka ide betara. Sedih. Apa duka itu? Sebet. Marah ya? Sebet. Sedih. Enggak. Marah. Duka ide betara. Marah. Oh, Makanya agak ngaturang guru bendu piduka gitu. Duka itu marah. Duka dengan itu kan beda. Ya. Versi orang Bali duka itu marah. Sampunang duka gitu. Jangan marah gitu kan. Nah, kalau marah itu terjadi karena ada penolakan apa penerimaan? Pasti penolakan. Maka kebahagiaan abadi versi atau Satchit Ananda versi orang Bali diajar tetua kita apa namanya? Suka tanpa wali duka. Ya. Suka tanpa wali duka. Rasa suka yang tidak lagi disertai marah-marah gitu. Anggaplah begitu maknanya kan. Nah, suka dan duka gitu, walaupun maknanya lain lagi. Ya bahagia dan menderita atau suka dan duka. Tapi dalam segi itu kan kita bisa lihat fenomena bahasa lain. Suka tanpa wali duka. Suka yang tidak lagi mengalami penderitaan karena kita marah-marah. Marah-marah bersumber karena kita menolak, betul nggak? Berarti suka tanpa wali duka artinya perasaan suka yang tidak lagi kembali menjadi duka, menderita karena kita marah-marah akibat penolakan. Nah, panjangnya jadi begitu, betul nggak? Nah, begitu kita bisa menerima segalanya,
maka seketika kita nggak marah-marah lagi, betul nggak? Ya, gitu. Nah, jadi apapun yang kita dapatkan ya sudah, ini yang terbaik gitu. Ini yang terbaik, ini yang terbaik. Nah, misalnya begini. Anggaplah suka itu terjadi ketika kita menerima hal yang positif. Duka terjadi ketika kita menolak yang negatif. Nah, contoh ini, menolak yang buruk, hanya menerima yang baik. Pernah enggak nonton wayang, kita menderita ketika dikeluarkan korawa? Pernah enggak? Merasa Menderita apa senang? emosi. Enggak, ketika baru dikeluarkan saja. Baru keluarkan aja. Lebih suka mana ketika wayang tuh baru menggundam, baru mengeluarkan pemain-pemainnya, yang dikeluarkan Pandawa Korawa. Nah, artinya ketika lebih suka itu apa? Yang dikeluarkan Pandawa dan Pandawa. Pandawa dan Korawa. Lebih menyenangkan nonton wayang yang mana? Pandawa dan Korawa. Oke. Ketika dua-duanya ada. Kenapa? Karena kita bisa menerima bahwa wayang itu memang ada Pandawa dan Korawanya. Suka mana nonton film Spider-Man yang ada musuhnya? Apa Spider-Man yang ada Superman-nya, ada Batman-nya, tapi mereka nggak bermusuhan? Yang ada musuhnya. Yang ada musuhnya. Biar lebih bervariasi. Nah, itu tadi. Nah, kita bahagia menonton film itu, berani bayar, karena apa? Kita melihat ada protagonis dan antagonisnya, betul nggak? Karena kita bisa menerima semuanya dengan rasa yang sama. Nah, menerima dengan rasa yang sama inilah disebut penerimaan sama purna. Purna itu artinya akhirnya. Pada akhirnya kita bisa menerima bahwa segala dualitas itu memang menjadi satu kesatuan. Inilah penerimaan sama purna. Sempurna. Kan rokok. Kebayang nggak? Nah, suka tanpa wali duka terjadi ketika kita bisa menerima semuanya. Mula kene, mula kita. Ya. Nah, makanya kita bahagia di jagat ini. Pernah enggak kita mengeluh, Tuhan, ngapain sih aku punya tangan kiri bukan dua-duanya tangan kanan? Pernah enggak kita berpikir? Enggak pernah. Enggak pernah. Karena kita menerima tangan kiri dan tangan kanan. Kalau kita punya tangan kiri, kerjaan tangan kiri, kalau kita mau berkotor-kotor, pilih tangan kanan apa tangan kiri? Kiri. Tapi kita, ketika kita sembahyang, apa yang kita lakukan? Keduanya diangkat. Keduanya, bukan hanya satu aja gini. Tangan kanan kan, dingin suci sih. Gitu. Yang lain enggak. Pernah enggak? Jadi kita menerima dua-duanya dengan rasa yang sama. Itulah cakupan tangan. Gitu. Entah baik, entah buruk, kita perlakukan. Kita tetap terima apa adanya, kita satukan. Inilah disebut suka tanpa wali duka. Sederhana. Ya. Hanya dengan menerima. Kenapa orang susah mencapai moksa dalam ajaran Jagat Hita dan Moksa? Karena apa yang mau dilepaskan kalau belum diterima? Benar nggak? Pernah nggak melihat pemain basket melempar bola yang belum pernah dia terima? Pernah nggak melihat pemain sepak bola menendang bola yang belum pernah dia terima? Pernah nggak kita moksa melepaskan sesuatu yang belum pernah bisa kita terima? Ini kan cara ngelepasin yang belum pernah diterima gitu. Makanya di Jagat Hita kita belajar menerima. Pulang-pulang nanti di moksa belajar melepas. Makanya pada saat hidup kita membuat upacara apa? Sesayut? Bukan. Sesayut apa? Pas moton apa? Dapetan. Nah, mulai kini dapetan kuda. Kita terima anak kini dapetan. Tapi begitu kita meninggal, apa upacaranya? Mape pegat. Lepaskan. Gan hidup terima. Gitu. Gan mati kutang, gitu. Kan gitu. Orang tua sudah menyiapkan kita dulu. Oh, yang mati upacaranya mape pegat. Yang begitu lahir hidup dapetan. Mau menikah aja sesayut penampi, betul nggak? Nah, tampi dah nih gitu. Terimalah dia calon istrimu apa adanya dengan baik dan buruk yang dia miliki. Kan rugi raga ngai sayut penyampi. Kalau ujung-ujungnya raga jak ngelah menantu jak cerewet sajan, menantu raga bengkung saja lah. Mun bijak sing tawang ujang ngai sayut penyampi.
Begitu punya sesayut penyampi, kita sudah membiakala yang nikah itu. Apapun baik buruknya, sudah saya terima apa adanya dan tidak akan membuat saya terganggu. Gitu. Itu yang dilupakan orang pada saat menikah itu. Bermesayut penyampi, bermebaik kalan-kalan, begitu ada konflik, musuhin menantu nih. Gitu. Ya enggak? Nah ini perlu kita renungkan lagi. Itu yang baru dapat juga ini. Silakan. Ini. Apapun yadnya yang dilaksanakan, apabila tidak istilahnya diniatkan dengan sesungguhnya gitu, itu sama saja melakukan hal sia-sia sebenarnya ya. Iya. Ya, karena ingat nggak begini, ketika kita melakukan upacara yad, di awal-awal itu kita melakukan upacara di Bali nih ya, ada yang disebut tetimpuk gitu. Nah, artinya apa? Konon ketika ada suara letusan di situ, kita keluarkan segala unek-unek kita yang terpendam di dalam, sehingga kita benar-benar plong gitulah. Nah, jadi kan udara yang terperangkap di dalam bambu dikeluarkan dengan cara apa? Melepaskannya dengan kekuatan sang pelebur, yaitu api. Lebur dengan melepaskannya. Ada suara ledakan, duar. Artinya kita diajak untuk silahkan lepaskan semua itu, supaya kamu ikhlas meyadnya gitu. Ketika seluruh mahal Banten ini kok begini, ini kok begitu, seluruh kekecewaan kita sudah kita lepaskan sejak awal, berarti apapun yang terjadi pada yadnya itu sudah kita ikhlaskan. Tapi yang terjadi seringkali apa? Upacara besar, di awal sudah melepaskan semua itu, begitu selesai upacaranya langsung bertengkar. Adi mal sajan Banten nih. Muncul lagi, itu kan rugi jadi di awal-awal itu. Unak-unak di awal itu kok muncul lagi, padahal udah dilepasin gitu. Ini ada contoh, makanya selalu diajarkan sejak itu. Ya, mungkin Krisna bertanya sedikit terkait sambungan dari pertanyaannya Mbak Komang tadi. Sebatas mana kekuatan Banten dalam kehidupan? Jika memang niatnya tidak diketahui, otomatis Banten tersebut menjadi sia-sia begitu. Bagaimana jika seperti contohnya pada saat pernikahan, yang melakukan atau enggak yang melaksanakan pernikahan itu kan bukan oknumnya langsung. Dalam arti misal anaknya yang menikah, yang membuat Banten pasti orang tua, yang membayar pasti orang tua, yang berkarma otomatis orang tua. Jika niat orang tuanya sudah tulus, tapi anaknya yang tidak memaknai sebuah pernikahan itu benar-benar ada, jadi bagaimana konsep Banten itu sia-sia jadinya? Ya, dalam konsep ini, tatwa etika upacara. Contoh gini, kita main makanan ya. Makanan itu kan anggap upakara. Makanan itu penuh makanan rasa enak, ditajikan dengan baik, dibuat dengan penuh cinta. Makanan disuguhkan dengan penuh moralitas. Tapi ketika kita tidak tahu bahwa makanan itu rasanya sangat enak, disuguhkan dan dibuat dengan penuh cinta, lalu kita begitu jadi energi kita gunakan untuk marah-marah, untuk nyakitin orang, kira-kira makanan penuh cinta itu menjadi sia-sia apa berguna? Menjadi apa? Sia-sia. Semua makanan yang diproses sejak awal, dibuat sedemikian rupa untuk memberi kita energi cinta, tapi inputnya bagus, outputnya jelek, berarti salah di mana dia? Salah di pengolahan, betul nggak? Nah, hal yang sama terjadi begini. Banten itu penuh dengan makna. Tapi begitu tidak dimaknai dalam pemahaman, tidak dimaknai dalam laku, maka dia menjadi sia-sia. Nah, itu sebabnya dalam proses orang menikah di Bali itu,
Makna-makna upakara dan upacara itulah yang akan dijadikan PowerPoint oleh pemangku pendeta untuk menyampaikan pesan-pesan kepada yang menikah. Ketika tidak disampaikan itu, maka dia menjadi PowerPoint yang tidak ditampilkan dan tidak dibaca, atau ditampilkan dan dia ngobrol lain-lain. Kebayang maksudnya? Ini PowerPoint-nya pemangku. Ketika dia memberikan, nah ini sadrasa gitu, dia nggak mengatakan apa maksud sadrasa ini, tidak disampaikan pesan dalam sadrasa itu. Dia seperti PowerPoint yang muncul klik, tapi nggak diomongin. Kebayang ya? Nah, sekarang kita lihat PowerPoint klik. Maknanya apa? Ya sudah, selesai presentasinya gitu. Ya. Apa maknanya? Ini nanti ada, kalau di sini ada Banten salah ukur namanya. Banten salah ukur itu apa? Bebek berkepala ayam, ayam berkepala bebek. Nah, dibeginikan, ditukar ini nanti gitu. Kalau dia dimaknai artinya apa? Wanita itu punya sifat rajas. Laki-laki punya sifat satwam. Dua-duanya akan saling menghancurkan. Apa misalnya? Sifat rajas membuat keluarga itu ambisi, ngalih gaya gen. Cari kerja, cari uang aja. Itu nggak salah, namanya berkeluarga, kita butuh biaya kan. Kalau hanya mengandalkan sifat satwam, nah terima aja apa adanya, muni ngelah, muni kangwang, mati keluarga itu gitu. Makanya ditukar. Boleh gunakan sifat rajas, tapi kepalanya wisdom, satwam. Boleh tubuhmu satwam, jangan kepala rajas bedik gitu. Tubuhnya bebek, kepalanya ayam. Artinya apa? Jadi sebagai maskulin kita memiliki sifat satwam, jangan rajas bedik, berambisilah bedik. Umahnya wuk benain, pana akal masuk biayain gitu. Ada upaya di situ. Itu pesan-pesan mendalam dalam pernikahan. Gitu. Ya, itu banyak sekali. Nah, tugas kita itu menggali itu semua gitu. Melalui pertanyaan-pertanyaan. Kalau kita nggak mempertanyakan, nggak dapat jawabannya. Gitu. Gitu. Mungkin nambah lagi sedikit, Pak. Tadi kan terkait pernikahan. Seperti yang Bapak bilang, kalau misal upakara itu dibuatkan untuk si yang menikah, tapi dia tidak memaknai, otomatis upakara itu menjadi sia-sia begitu. Jika misal kita kembali lagi ke pengabenan yang menggunakan mobil, itu kan upakaranya dilakukan oleh keluarga, terus itu sang penerimanya itu si yang meninggal. Bagaimana caranya memaknai kalau memang mobil itu maknanya benar sesuai tujuan dari keluarga itu menghaturkan ke si peninggal? Ya. Mana jadinya itu ya? Ya, gitu dah pertanyaannya. Setidak-tidaknya tujuan ngaben itu kan pelepasan. Ya. Setidak-tidaknya yang keluarga yang ditinggalkan itu lepas dari beban oleh janji orang tuanya dalam surat wasiat itu. Setidak-tidaknya di situ. Kalau dia tidak melaksanakan itu dengan uang yang sebanyak itu dimiliki dan dia tidak melaksanakan itu, dia terikat oleh janjinya pada orang tuanya. Kebande dia. Jadi terhalang dia oleh itu. Ya. Sehingga yang tahu itu ikhlas apa tidak hanya mereka satu keluarga itu. Nah, kita di luar kan hanya penonton sebenarnya. Penonton yang mencoba melihat itu baik, buruk, benar, salah, atau bermakna. Tinggal pilih. Akan ada orang melihatnya buruk, ada orang melihatnya baik, ada orang melihatnya bermakna. Kenapa itu disebut bermakna? Kalau kita menemukan maknanya. Oh, kita yang mengambil maknanya, maka kita melihatnya bermakna bagi kita. Ya, karena di levelnya ini, itu kan hanya aksesoris. Contohnya begini. Kita mengkritisi apa yang disebut mobil carry itu. Ya, itu kan buang-buang uang itu. Kira-kira badai tumpang solas, lembu, itu buang-buang uang pada. Karena dalam simbol, badai itu atau balai-balean itu simbolik dari alam semesta. Bahwa dia dibawa ke kuburan dengan wadah atau badai itu, simbolik dia sudah pulang ke alam semesta begitu. Tanpa itu apa artinya? Apakah dia pulang dengan ke alam semesta? Ya, tetap aja iya. Nah, tetapi kenapa juga di badai dibakar? Kan bisa disewakan. Besok ada yang meninggal, bawa lagi dengan badai yang sama, betul nggak? Seperti ambulan membawa mayat, tinggal bersihin aja. Kenapa juga harus dibakar? Tetapi orang tidak akan mempertanyakan itu karena sudah menjadi kebiasaan. Kenapa boleh menjadi kebiasaan? Karena harganya cuma 1-2 juta.
Tapi kalau carry menjadi kebiasaan, nah ini berat namanya. Kaget. Masyarakat. Terlalu banyak gitu. Di rumah tiang di sini nggak ditawarkan pakai ketika ibu dan bapak meninggal ditawarkan pakai badai, nggak mau. Karena tahu nggak ada gunanya. Sebagai simbolik nggak ada gunanya. Tetapi kami mempercayai bapak ibu sebelum meninggal sudah banyak menggunakan tubuhnya dengan sebaik-baiknya. Karma wasananya sudah cukup membuat kami yakin bahwa beliau akan mencapai ketenangan gitu. Nah itu. Jadi model-model itu nggak perlu lagi buat kami. Cukup bawa peti. Hah? Apalagi kiri gitu. Iya gitu. Ya. Pak, mungkin lagi sedikit. Ya. Jadi terkait karma itu sendiri, Ya. kan ada konsep orang yang yang sudah meninggal akan membawa bekal dari karmanya dia, Ya. untuk menuju ke karma palanya. Ya. Jadi kalau semisal kita seperti contohnya Ngaben, yang berkarma kan keluarganya, terus Banten yang dituju kan untuk yang sudah meninggal. Ya. Jadi bekal karmanya itu yang mendapatkan Bantennya itu yang meninggal apa yang berkarma jadinya? Gini. Tujuan orang Ngaben satu membuat putusnya kemelekatan terhadap terhadap tubuh namanya kosanya oleh sang roh. Ada upacara mempepegat dan sebagainya. Di satu sisi, kenapa Ngaben penguburan disebut hutang kepada leluhur, Pitrarana, betul kan? Kenapa itu disebut hutang? Memang apa yang membuat kami berhutang kepada leluhur kami sehingga kami harus ngabenang atau membakarnya atau menguburkannya? Apa hutang kami? Begini. Gara-gara beliau pernah ada, bapak, ibu, kakek, nenek pernah ada, maka kita ada. Kita berhutang kendaraan. Kita berhutang jembatan yang membuat kita bisa ada. Kalau mereka nggak ada, kita nggak ada di sini. Itu hutang kita kepada mereka, selain hutang kita karena pernah dibesarkan. Ya. Karena dalam ajaran Hindu, alangkah bersyukurnya kita bisa lahir sebagai manusia. Kan gitu kuncinya. Bagaimana kita bisa lahir jadi manusia kalau kita tidak punya orang tua manusia? Nah, karena kita mensyukuri, entah baik apa buruk orang tua kita pernah menggunakan tubuhnya, kita membantu orang tua kita mengembalikan tubuhnya kepada bumi dan langit. Karena dia nggak bisa lagi. Hutang kita hanya di situ. Karena dia juga berterima kasih kepada bumi dan langit yang pernah meminjaminya tubuh dan kehidupan. Tapi karena dia tidak bisa, kitalah yang mengembalikannya dengan sebaik-baiknya. Maka kita bersihkan. Karena apa? Ketika dia meninggalkannya dalam kondisi busuk, betul nggak? Iya. Mati, busuk, luka-luka, sakit dan sebagainya. Tapi agar kita menghormati sang pemberi pinjaman atau ibu pertiwi ini, maka kita membantu orang tua kita sebagai hutang kita kepadanya, ya, kita membantunya membersihkannya. Karena dulu ketika kita lahir sebagai bayi yang tidak punya apa-apa, tidak kuasa apa-apa, yang membersihkan kita orang tua kita. Sekarang ketika dia tidak punya kuasa apa-apa, kita yang membantu mengembalikannya dengan bersih. Yaitu itu hutang kita. Sehingga kita berkarma baik dengan mengembalikannya sebaik-baiknya. Dan dia di sana bagaimana? Dia akan berterima kasih karena sudah kita bantu berterima kasih kepada Ibu Pertiwi, kepada langit dan bumi yang pernah meminjaminya tubuh itu. Maka dia akan ikhlas karena sudah melakukan yang terbaik. Itu sebabnya ketika orang melakukan ulah pati, salah pati, sering sang roh menyesal. Kenapa? Karena dia mengembalikannya dengan luka. Luka bunuh diri dan sebagainya itu kan karena dia merasa menyesal sang roh. Belum saatnya dikembalikan, bahkan dikembalikan dengan cara yang salah. Tapi kalau orang itu mati moksa, mati karena kehendaknya sendiri, dia nggak ada penyesalan. Karena dia sudah kembalikan dengan mantra, dengan doa begitu, peleburan begitu. Kebayang ya? Iya. Ya.
Kinten. Krishna sebagai anak, kalau orang tua diabetes, Krishna dapat pahalanya gitu ya. Gitu. Ya, Bukan bapaknya dapat pahala. Pahala bapaknya tergantung dari kandung usananya dia waktu hidup. ya, yang melaksanakan itu mendapatkan pahalanya. Ya? Yang melakukan yakni itu yang akan mendapatkan pahalanya. iya, karena dia sudah nanti pahalanya apa? Nanti dia pun akan diperlakukan yang sama oleh anaknya. Gitu. Reinkarnasi pada nanti itu anaknya atau juga cucunya nanti. Iya, Iya. Lagi satu Pak. Jadi kalau meninggal itu kayak seperti ulah pati, kan sang rohnya ini tidak tenang gitu misalnya. Ya. Kalau kita sudah meninggal, yang berperan itu lebih banyak di sang roh. Sedangkan jiwa dan atma itu kemana jadinya Pak? Jadi roh itu sering disamakan dengan jiwa dan atman. Tetapi dalam konsep kita di Hindu, atman yang memberi hidup kepada makhluk hidup disebut jiwatman. Jadi atman yang menjiwai peran-peran kehidupannya. Jadi gara-gara dia menjiwai, si atman yang murni itu, yang merupakan yang memiliki sifat sama dengan Brahman atau Paramatman, sifatnya kan murni. Dia karena dia menjiwai tubuh makhluk hidup, maka dia menjadi roh individual. Roh si A, roh si B, roh si C, karena dia terbungkus oleh lapisan-lapisan maya tadi. Baru dia meninggal, dia baru melepaskan satu lapisan maya. Masih sisa lapisan 4 maya yang membuatnya diberi nama. Apa bedanya? Di sini ada AI enggak? Iya. Di sini ada AI enggak? Ada. Ini handphonenya apa namanya? Samsung. Ini handphonenya apa namanya? Redmi. Padahal di dalamnya ada AI. Di sini ada YouTube, ada, di sana ada YouTube, sama-sama YouTube. Casingnya membuatnya berbeda. Baterainya, energinya membuatnya berbeda. Banyak hal yang membuatnya berbeda karena casing-casing ini lapisan-lapisan maya membuatnya ini sama-sama HP, sama-sama manusia. Di dalamnya sama-sama YouTube, sama-sama AI gitu misalnya. Tapi karena casingnya berubah, membuat dia berbeda. Harganya berbeda, sebutannya berbeda. Disebutlah dia HP merek ini, HP merek itu. Inilah yang disebut roh individual. Ya, kebayang ya? Jadi ini disebutnya Android. Kalau iPhone tidak disebutnya Android. Nah, kebayang lah. Itu yang membuat dia berbeda. Padahal di dalamnya sama-sama ada AI. Nah, Atman itu semuanya sama. Begitu dia pernah menjiwai tubuh makhluk hidup dan terbungkus oleh panca maya kosa, di situ dia mempunyai identitas-identitas yang menyebabkan dia disebut roh individual. Roh ibunya, roh bapaknya, roh ininya gitu. Itu. Tapi begitu dia sudah lepas seluruh identitasnya dan melinggih disebutnya apa? Begitu melinggih disebutnya apa? Dewa Pitara. Semua disebut Dewa Pitara gitu. Tidak ada lagi roh si A, roh si B, roh si C, berdewa Pitara. Tidak beridentitas lagi, betul nggak? Ya. Iya kah? Ya silakan. Berarti apakah bisa dikatakan bahwa rohlah yang bereinkarnasi? Ya. Bisa dikatakan begitu. Roh individual itu yang bereinkarnasi. Gini, karena dia membawa 4 lapisan sisanya, terbawa oleh sang roh yang murni itu, maka dia kemudian masuk kembali ke dalam Annamaya Kosa yang baru. Annamaya Kosa disebut daging. Reincarnation. Kembali masuk carnation daging. Masuk kembali ke dalam Annamaya Kosa yang baru. Disebutlah reincarnation. Oh, berarti selama ini salah dong kalau orang-orang bilang atma kita bereinkarnasi. Berarti Ya, gitu. karena orang sudah menganggap dia sudah lebur, dianggap sudah lebur kan. Jadi Atman itu sudah pure, sudah murni. Atman itu murni. Karena Atman sudah tidak bisa dibedakan dengan Brahman. Brahman, Atman, Aikyam. Tapi ketika dia membawa sifat-sifat kembali, disebutlah jiwatman, disebutlah roh. Gitu.
Oh, makanya peka nih numadibuin, dadong nih numadibuin gitu kan. Itu. Makanya disebutnya Awatara Wisnu, Awatara Siwa, Awatara Brahma, tidak ada disebut Awatara Tuhan gitu. Kan Awatara, karena apa? Ketika awatar maka disebutnya membawa sifat-sifat, betul nggak ya? Sifat-sifat apa? Sifat-sifat Dewa Wisnu, sifat-sifat Dewa ini, sifat-sifat ini gitu. Gih. Boleh bertanya? Gih. Terkait Atman tadi. Ya. Apa yang terjadi pada Atma yang dalam kehidupan, artinya mengakhiri hidupnya sebelum waktunya atau bunuh diri, Ya. Dan tidak dilakukan upacara? Ya. Karena terus terang saya pribadi punya pengalaman tiang antara mungkin bermimpi, bisa disebut bermimpi. Jadi tiang masuk ke suatu alam di mana di sana itu ada beberapa bagian dan penjaganya. Kita mau lari kemana aja tetap artinya harus ke sana gitu. Dan ada yang seperti tempat-tempat sendiri, ada lapangan, ada apa, terus ada juga bandara, ada yang akan naik pesawat gitu. Lalu ada seperti dia di apa istilahnya panggung, itu tahu panggung, ada pohon-pohon beringin. Nah, yang di pohon-pohon beringin itu ada seperti jiwa-jiwa yang berpakaian putih yang tidak, itu dikatakan tidak punya tempat gitu. Sedangkan yang lain-lain ini, yang jiwa-jiwa yang lain ini mereka punya ada tempat-tempat sendiri dan ada penjaganya. Begitu. Nah, apa yang terjadi pada jiwa-jiwa yang tidak punya tempat ini gitu? Itu kalau yang di Bali kan apabila memiliki keluarga pasti akan dilakukan upacara untuk mungkin dikembalikan gitu pada tempat yang seharusnya. Tapi yang jiwa-jiwa ini apa yang terjadi selanjutnya? Begitu. Pertama, upacara selalu kita ingat harus maknai sebagai upacara. Acara untuk mendekatkan atau mendekati gitu kan. Jadi ketika ada ruh yang meninggalkan tubuhnya dengan ulah pati atau salah pati, tentu kemudian dia mengalami kondisi pengaruh manomaya kosa. Perasaannya mengalami penyesalan terhadap kematian. Karena setelah di alam sana kan dia bisa melihat dengan kemampuan tak terbatas. Dia melihat kebenaran. Dia tidak lagi terganggu oleh reaksi ego yang disebabkan oleh tubuhnya. Nah, di situ dia mengalami penyesalan. Sehingga ketika dia mengalami penyesalan, dia akhirnya apa? Lebih dekat ke alam manusia ini, alam Naraika. Nara itu manusia. Narasumber, narapidana, narayana, Nara itu manusia. Narasinga. Jadi alam Naraika, alam Nareka atau alam neraka ini adalah alam bagi roh-roh gentayangan yang tidak punya lagi tubuh. Sehingga dia sulit untuk mendekat kembali ke alamnya sendiri, alam cahaya, alam swar. Nah, karena dia sangat melekat pada penyesalannya, mungkin dia merasa sedih karena membuat keluarganya menderita oleh kepergiannya yang akibat ulah pati atau gimana gitu. Dan tidak diupacarai pula. Dengan tidak ada upacara, ketika keluarga tidak melakukan upacara, berarti kan keluarga juga tidak sedang melakukan proses mendekat kembali dengan sang roh itu. Karena terabaikan, contoh nih, ada orang ulah pati dan tidak diketemukan rohnya, tidak diketemukan mayatnya oleh keluarganya. Kan susah dia melakukan pendekatan. Begitu diketemukan, diupacarai, ada upacara. Kalau di Bali kan ada mapepegat, berarti oh, keluargaku sudah ikhlas. Walaupun aku masih menyesal, setidak-tidaknya keluargaku sudah bisa mengikhlaskan dan memaafkan karena aku ulah pati, meninggalkan mereka tanpa izin, tanpa minta maaf dan sebagainya lah. Minimal dia sudah merasa lebih tenang sedikit. Lalu doa-doa upacara mengingatkan dia, silahkan lanjutkan perjalananmu ke sini. Kalaupun kamu menyesal ini, silahkan lanjutkan pembelajaranmu di sana, di alam sana, sehingga berkumpullah kembali dengan orang-orang yang fase-fase di mana lukamu akan disembuhkan, luka perasaan, luka batinnya disembuhkan di alam sana itu melalui pancuran energi cahaya namanya di sana. Disembuhkan dia di situ, sehingga dengan penyembuhan itu ada bagian luka dari tubuh energinya itu akan tersembuhkan karena dia dapat energi baru lagi. Ya, jadi yang lobat misalnya di sana lobat dapat energi baru lagi untuk meneruskan proses di alam sana gitu, untuk menentukan kemana saya akan lahir lagi atau kemana kamu boleh lahir lagi begitu. Nah,
inilah yang kemudian disebut ruang-ruang berkumpulnya roh-roh yang dimensinya sama. Roh yang bunuh diri itu rata-rata roh yang di masa lalunya itu adalah roh-roh muda. Dikumpulkan mereka dengan roh-roh yang serupa untuk diberikan pembelajaran yang lebih bagus lagi. Supaya dia mengerti, jangan ulangi lagi, jangan ulangi lagi, jangan ulangi lagi. Kalau sang roh ini kembali mengulangi kehidupan berikutnya, kembali mengulangi hal yang sama, suatu ketika bisa terjadi, roh ini akan didampingi oleh roh yang lebih matang. Didampingi. Pada saat suatu ketika dia ingin melakukan bunuh diri yang sama, roh ini yang sudah lahir sebagai manusia juga yang akan menasihatinya untuk membatalkan itu. Makanya sering kita lihat ada orang yang gagal bunuh diri. Karena apa? Tiba-tiba ada orang yang membuat dia meng-cancel, ya, membatalkan upaya itu karena akhirnya ada yang membimbing dia untuk tidak melakukan itu. Ada itu. Nah, itu seringkali adalah roh pembimbingnya. Mungkin tatapan mata anaknya yang membuat dia batal. Dia kecewa sama suaminya, ingin bunuh diri karena suami selingkuh dan sebagainya. Begitu mau bunuh diri, dia lihat anaknya, membuat dia batal. Bisa jadi roh pembimbing di masa itu terpaksa harus turun sebagai anaknya hanya untuk mencegah dia bunuh diri. Walaupun hanya dengan tatapan mata. Ini contohnya. Tapi kalau tidak, maka dia akan ditempatkan di sana. Tapi ada juga roh-roh yang karena melakukan begitu banyak kejahatan kemanusiaan di kehidupan ini, dia tidak diberikan tempat untuk proses berikutnya di sana, tapi dibiarkan di sini untuk melihat sendiri hasil karya kehancurannya. Inilah yang disebut roh-roh yang gentayangan. Tidak diizinkan melanjutkan perjalanan ke alam sana. Ya. Atau kalau roh-roh yang mati karena salah pati, karena perilaku si roh A ini kan penuh penyesalan. Ada roh B, C, D, E, F, dan seterusnya yang mati karena dibom misalnya. Ini penuh penyesalan atas kematiannya. Roh si A ini menyesal atas kematiannya, atas kematian yang dia sebabkan, dan bahkan disuruh melihat sendiri kejadiannya di bumi ini. Ditambah lagi dengan ini akan menghalanginya. Di alam sana, roh ini menghalanginya untuk melanjutkan perjalanan. Kebayang saja. Makanya sampai di Hindu itu ada upacara panjang ilang itu loh. Mempersembahkan upacara apa? Sajian panjang ilang itu untuk apa? Untuk menghilangkan hambatan-hambatan dari roh-roh di alam sana yang mungkin menghambat dia pergi ke alam sana gitu. Makanya panjang ilang istilahnya kan. Ya, pernah dengar itu? Belum, baru kali ini yang Ya, ada namanya upacara Banten Panjang Ilang apa namanya itu. Itu dipakai untuk menghilangkan rintangan-rintangan oleh makhluk-makhluk alam sana itu yang mencegah dia melanjutkan perjalanan ke alam sana. Gitu. Itu. Orang Bali itu melihat dengan cara seperti itu. Dan ini relate dengan hasil penelitian Dr. Michael Newton, orang Amerika yang sepertinya agnostik dan bahkan ateis, tetapi meneliti klien-klien sampai melihat dan menemukan pengetahuan tentang kehidupan sesudah kematian. Journey of Soul, life after death itu. Dan apa yang didapatkan dari hasil pengakuan klien-kliennya yang beragam itu, ada yang ateis, ada yang agnostik klien-kliennya. Nah itu ternyata mirip dengan apa yang didapatkan di Bali, yang kita temukan ajaran-ajarannya. Prosesi upacara kita tuh benar-benar relate dengan apa yang dia lakukan. Jadi kita ini sudah melakukan apa yang mereka teliti gitu. Cuman orang dulu nggak pernah menceritakan itu. Yang setelah membaca buku itu lah, ini persis sampai mengajar-ajar itu ada di sini gitu. Kita mengajar-ajar kan. Nah di sana itu apa? Roh-roh itu diajak masuk ke yang disebut klaster-klaster namanya. Disebutnya klaster-klaster roh. Klaster-klaster pembelajaran, sefrekuensi diajak ke sana. Nah kita supaya frekuensi roh leluhur kita yang mungkin masa lalunya bagaimana gitu, supaya sefrekuensi disucikan. Sehingga dilayakkan masuk ke alam para dewa. Apa realitanya alam para dewa menurut simbolik kita? Keparahyangan.
diajaklah ke parahyangan mengajar-ajar. Guru, maaf. Ya. Lagi situ. Ya, silakan ada pakai begini. Kenapa jiwa, kita bisa bilang roh ya, pada saat kita tertidur, rohnya kan keluar. Itu kenapa bisa masuk ke alam sana? Maksudnya kok bisa nyasar ke alam situ gitu loh. Bisa lihat-lihat gitu. Itu kenapa? Apa yang menyebabkan demikian gitu? Roh itu mempunyai kemampuan yang tak terbatas. Tetapi dia tetap terkonek dengan tubuh kita, dengan pikiran kita yang tertidur. Contoh nih, Google itu kantornya ada di mana? Amerika Pusat kayak. Amerika. Iya. Tapi begitu kita googling dari sini, kita bisa buka nggak file-file di sana? Bisa. Bisa. Begitu kita googling, kita bisa buka file yang ada di sana, betul nggak? Betul. Misalnya cari apa yang kita mau tahu, kita sedang membuka file yang di situ. Kan di sini nggak ada filenya, tapi kita ini. Makanya kita baru bisa membuka file di sana kalau ada sinyal. Nggak ada sinyal, nggak bisa buka. Sinyal membuat kita bisa kontak. Tapi apakah Google-nya pergi dari sini ke sana? Enggak. Yang terjadi koneksi. Tapi kalau begitu Google-nya googling di sana, tiba-tiba HP-nya mati, atau tidak ada koneksi dengan di sini, bisa nggak kita membuat? Nggak bisa juga. Nggak bisa ngedownload kan? Iya. Nah, hal yang sama terjadi. Begitu roh kita keluar, roh kita tuh seperti googling ke alam sana. Yang tidak ada jarak, ruang, dan waktu di alam sana itu. Di dimensi itu kan hanya di sini. Karena dia terkoneksi, maka dia proyeksikan apa yang dia lihat itu kepada pikiran sadar yang tertidur. Sehingga pikiran sadar dengan pasrahnya menerima proyeksi itu apa adanya. Muncullah dalam bentuk mimpi. Karena pikiran itu alat. Pikiran itu bisa digunakan oleh si pikiran. Contohnya sekarang, pikiran digunakan oleh pikiran untuk mendengar, untuk menganalisa. Pikiran digunakan oleh pikiran. Tapi pikiran juga bisa digunakan oleh tubuh pada saat apa? Seduk basah, lapar perutnya. Nanti kreok-kreok, nanti pikiran makan dulu nenek. Kemudian dia menggerakkan tubuh untuk apa? Memenuhi keinginan tubuh. Ada kalanya pikiran digunakan oleh sang roh. Kapan? Pada saat dia mengalirkan insight-insight, wahyu-wahyu, dia yang menggunakan. Makanya ada orang menari sepenuh jiwa. Pernah nggak melihat orang menari sepenuh jiwa? Makanya ada ajaran yang disebut mudra, gerakan tangan ya, yang mengalir mengikuti dorongan jiwanya, menarikan tangan sepenuh jiwa. Gitu. Makanya mudra itu dipakai untuk terkonek dengan paramatman. Atman connect dengan paramatman. Mudra itu bukan biasa-biasa. Makanya orang yang menari sepenuh jiwa pasti metaksu, betul nggak? Karena dia menari sepenuh jiwa. Nah, jadi itulah yang terjadi ketika pikiran dipakai oleh jiwa. Kapan pikiran bisa dipakai oleh jiwa? Paling mudah ketika pikiran tidur. Makanya pada saat tidurlah diberi mimpi, gitu. Maka disebut mimpi sipte. Kalau Islam disebutnya mimpi nubuat, mimpi ramalan, gitu. Sehingga bisa melihat masa depan. Gitu. Itu contoh mimpi. Banyak hal yang bisa kita ambil pelajarannya, gitu. Tapi jangan habiskan sekarang ya. Simpen dulu. Habis sekarang nanti banyak yang nggak dapat. Ini pertanyaan ini sudah yang catat semua. Ini kita bahas itu sudah dapat 16 SKS tuh. Berarti sekarang 2 jam ini, 3 jam malah ya, jam 9, 3 jam ini menggantikan yang kemarin dan sekarang kalau boleh. Gitu ya? Berapa SKS jadinya? Sama yang hari pertama kan 6. Sudah 6.